Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Warta Desa. Perjalanan kali ini kita akan ke daerah Kampung Irigasi, Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kita akan bincang-bincang dengan salah seorang pelaku budaya. Beliau adalah Ketua Umum Sawargi Siliwangi, yaitu Bapak Dadan RH. Mari kita bincang-bincang dengan beliau mengenai seni budaya dan apa itu Sawargi Siliwangi. Simak dan tonton sampai tuntas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak Ketua. Rampes. Mohon mengganggu Pak Ketua, saya dari Warta Desa ingin bincang-bincang mengenai apa itu Sawargi Siliwangi Pak Ketua. Bisa dijelaskan Pak Ketua, nama Pak Ketua siapa dan apa itu Sawargi Siliwangi Pak Ketua? Nama saya Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Umum Sawargi Siliwangi Indonesia. Mengenai Sawargi Siliwangi Indonesia sendiri adalah dua legalisasi, yaitu yayasan dengan paguyuban, di mana kita mencintai budaya leluhur kita. Sawargi Siliwangi Indonesia itu menaungi atau membina para budayawan, juga para ahli-ahli atau para pelaku bela diri Ya, yang terutama mungkin di dalam budaya silatnya, debus, dan budaya-budaya yang berkembang di Tatar Sunda ini. Tatar Sunda. Jadi Pak Ketua, Sawargi Siliwangi ini fokusnya ke budaya, menaungi beberapa budaya seni ya Pak Ketua ya? Ya, seni dan budaya lah gitu, katakan seni dan budaya, terutama silat yang sudah ada kita bina, debus juga yang sekarang mulai berkembang di kita lah di tataran Sunda ini. Debus ini juga sekarang perkembangannya di era sekarang itu sudah ada berbagai versi, yang terutama mungkin sekarang udah agak lari ke sulap, menggunakan beberapa trik yang memang itu larinya kalau saya katakan itu sulap. Tapi budaya yang aslinya juga masih ada gitu, yang memang asli. Kalau untuk debus itu aslinya itu dari hijib ripai ya? Itu ya. Oh, hijib ripai ya. Hijib ripai dia mengandalkan tidak pakai trik, itu langsung memang kalau orang Sunda bilang mah kadugalan yang bisa diatraksikan sehingga menjadi atraksi untuk hiburan. Oh gitu. Nah, itu yang saya pelajari, saya tertarik dengan itu, makanya saya sampaikan saya terjun ke budaya itu adalah memperdalam, dalam arti mempelajari, sehingga budaya ini bisa selaras dengan agama. Kadang-kadang budaya di kita ini sudah identik dengan kemusyrikan. Ternyata setelah saya pelajari dan membuat paguyubannya, membuat yayasannya, bisa dikategorikan, bisa disampaikan bahwa tidak untuk musyriknya di mana gitu. Gitu ya. Yang mungkin disampaikan oleh beberapa kalangan, budaya kita itu cenderung musyrik, ternyata bisa diselaraskan. Bahkan budaya itu kan beberapa kali disampaikan ada di bawah agama. Agama itu agama Islam, terutama di tataran Sunda ini ya. Yang jelas memang hampir mungkin katakan kalau dulu 90% orang Sunda itu Islam. Ada budaya silatnya, ada budaya debusnya dan sebagainya, itu tidak keluar daripada rel Islam sebenarnya. Cuma kadang-kadang para pelakunya memang. Jadi Sawargi Siliwangi ini benar-benar
membudayakan seni tradisi yang asli Sunda ya. Iya, yang asli Sunda. Kita telusuri asli Sundanya itu di mana gitu. Sampai sekarang semenjak berdiri saya ke beberapa sesepuh atau ke Indramayu, ke Garut, Cirebon itu kan, ke Banten, ke Tangerang. Nah, kita menelusuri budaya Sunda itu yang aslinya di mana. Jadi perjalanan Sawargi Siliwangi ini sebelum membuat suatu wadah Sawargi Siliwangi, Pak Ketua ini muter dulu Pak Ketua ya? Jalan-jalan dulu dari tahun 2016 saya gitu kan. Udah mulai. Memang kalau untuk cerita budaya dan seni kita orang baru, Sawargi Siliwangi ini baru, tapi kita mungkin sekarang ini yang paling aktif kan gitu untuk mencintai budaya ya. Dengan latar belakang ingin melestarikan dan mencari budaya Sunda yang asli. Betul. Juga untuk meluruskan bahwa orang Sunda itu kebudayaannya yang konon katanya mendengar selentingan itu banyak musyriknya. Yang sangat saya khawatirkan. Betul. Saya sendiri aktif jadi penasehat DKM di Masjid Asyafiah. Saya juga pelaku budaya gitu. Ternyata kita bisa sejalan kan gitu. Betul. Jangan dikatakan bahwa budaya Sunda itu banyak musyriknya, ternyata tidak. Terus Pak Ketua, Sawargi Siliwangi ini kan emang identik dengan silat, jurus, terus atraksi, debus. Ini Pak Ketua mau nanya nih, Sawargi Siliwangi itu kan termasuk baru nih di Kabupaten Cianjur. Betul. Tapi saya dengar-dengar Sawargi Siliwangi itu udah booming se-Nusantara Pak Ketua ya. Coba dijelaskan, udah berapa DPD ini Pak Ketua ngebentuk di beberapa kabupaten, baik Jawa Barat ataupun di luar Jawa Barat Pak Ketua? Bisa dijelaskan Pak Ketua? Kalau untuk mungkin boomingnya karena kita ini sesuai dengan apa yang kita ajukan ke Kemenkumham dan memang sudah keluar izin ya. Ada Indonesianya mungkin, jadi Sawargi Siliwangi Indonesia. Nah, dari nama aja mungkin sudah ketahuan bahwa kita ini Sawargi nih. Sawargi Siliwangi Indonesianya juga dipakai, Sawarginya iya. Maka menjadi perhatian ini Sawargi Siliwangi Indonesia. Maka anggota kami itu ada yang di Palembang, ada yang di Surabaya, ya kalau di Tataran Sunda Indramayu, Bandung, Bogor, Tangerang itu sudah jelas gitu kan, Majalengka. Terus Pak Ketua, Sawargi Siliwangi ini selain daripada budaya seni tradisi, konon katanya ada juga sumber daya manusia di bidang usahanya ya Pak Ketua ya? Bisa dijelaskan Pak Ketua? Betul, karena kita untuk paguyuban itu mau nggak mau kan ada pergerakan, kita butuh juga dana operasional dan sebagainya. Nah, saya memakai teori itu, ada kita kunjungan ke beberapa daerah seperti Indramayu, Cirebon itu kan ada pesisir pantainya, atau mungkin di Sindang Barang atau di Pelabuhan Ratu, ada sesuatu produk yang di sana harganya murah, lalu kita pasarkan di daerah pegunungan menjadi ada nilainya. Nah, itulah salah satu sumber dana daripada Sawargi Siliwangi Indonesia. Begitu juga sumber daya alam di Cianjur, ada yang dibutuhkan oleh kawasan yang ada pantainya. Nanti kita jual juga di sana. Jadi kita berangkat bawa sumber daya alam dari Cianjur seperti ke Indramayu, dari Indramayu bawa lagi hasil produk di sana yang bisa dijual di sini. Itulah kita bagaimana mencari sumber dana untuk menjalankan paguyuban ini. Mungkin produk itu tidak bisa saya sebutkan karena ini menjadi wadah usaha daripada Siliwangi. Dan kemungkinan mudah-mudahan nanti bulan depan juga sudah kita keluncurkan rokok kretek bermerek Siliwangi, Sawargi Siliwangi. Nanti sekalian iklan ini agar untuk pelestarian budaya Sunda ini, kita paguyuban ini menghidupkan sendiri bagaimana menggali dana, kita sambil melestarikan budaya juga kita menggali sumber daya alam agar menjadi sesuatu yang bisa dijual, ditukar antara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Itu yang sudah jalankan, dan alhamdulillah kita Sawargi Siliwangi Indonesia sudah bisa menghidupkan paguyuban ini dengan bermodal usaha yang tadinya memang awalnya untuk lebih cenderung untuk melestarikan budaya, tetapi tidak bisa lepas kita dari hal ekonomi. Akhirnya kita berusaha membentuk ekonomi sendiri sehingga paguyuban ini bisa berjalan walaupun terbilang baru, tapi kita bisa punya inisiatif atau ide-ide yang kreatif sehingga paguyuban ini bisa berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan oleh para pendirinya. Oh, terus Pak Ketua, kepengurusan Sawargi Siliwangi ini
untuk di DPP-nya di Cianjur ya, Kabupaten Cianjur Pak Ketua ya? Untuk DPP pusat di Cianjur, kita udah cabang di Indramayu, di Bogor, di Bandung, Tangerang, alhamdulillah sudah ada. Terus kegiatan aktifnya di sekretariat ini apa aja Pak Ketua kira-kira? Kalau untuk pusat kita mengadakan pelatihan bela diri seperti silat, juga beberapa kali dalam waktu tertentu latihan debus. Untuk kegiatan keagamaan yang paling rutin, kita mengadakan ratiban gabung dengan masyarakat, terutama di masyarakat Kampung Cisalak. Di sana kan ada penasihat kita Habib Hadi bin Jen Alkap. Beliau mengadakan ratiban setiap bulan di minggu ketiga. Dipimpin oleh beliau langsung ratiban gabung antara anggota Siliwangi dari berbagai daerah dengan masyarakat setempat. Oh, jadi emang setiap minggunya kegiatan pengajian ataupun seni itu ada terus ya Pak Ketua? Ada terus, alhamdulillah. Oh, gitu. Itu kalau untuk ratiban itu ada berapa orang yang suka hadir Pak Ketua? Ratiban itu kalau untuk 100 antara 80 orang, 100 orang itu ada yang hadir. Ada ya Pak Ketua ya. Terus dari segi seninya, tiap minggunya itu latihan apa Pak Ketua? Bisa dijelaskan? Latihan kita di hari Sabtu itu latihan silat. Kalau untuk debusnya sebulan sekali. Karena debus ini memerlukan peralatan dan sebagainya, jadi dilaksanakan. Atau mungkin juga ketika mau tampil, ada panggilan untuk hajatan, untuk acara hiburan. Nah, kita itu mau tidak mau sebelum tampil itu kita latihan dulu. Oh gitu ya Pak. Jangan sampai lupa untuk pelaksanaannya. Jadi pemirsa Warta Desa, ternyata Sawargi Siliwangi ini salah satu wadah kebudayaan seni tradisi khususnya untuk Jawa Barat ataupun Kesundaan. Dan emang mungkin bagi saya Sawargi Siliwangi ini banyak yang sejenis tapi beda, ada perbedaan karena emang ada lahan untuk ekonominya. Pak Ketua, terakhir ini Pak Ketua, harapan Pak Ketua ke depan untuk organisasi Sawargi Siliwangi untuk semua anggota dan masyarakat umum gimana Pak Ketua? Nah, untuk anggota saya harap peran juga apa yang seperti kita harapkan. Sawargi Siliwangi Indonesia ini satu wadah paguyuban orang-orang Sunda yang mandiri, tidak mengandalkan bantuan dari donatur dan sebagainya, atau adapun bantuan tidak kita tolak, tetap kita terima, tetapi jangan terlalu diharapkan itu. Karena seperti yang kita inginkan, paguyuban ini mandiri dalam segala hal gitu kan. Untuk apa, mohon maaf Mbak Andri, tadi yang dipertanyakan satu lagi. Tadi Pak Ketua, harapan Pak Ketua untuk umum bagaimana ini? Nah, untuk Bila masyarakat, utamanya masyarakat Cianjur, Cibeber, harusnya berbangga dengan adanya satu wadah yang sudah dilegalisasi, Sawargi Siliwangi Indonesia. Ini pusatnya di Cianjur gitu kan. Untuk masyarakat saya harap mohon doa dan dukungannya agar paguyuban ini lebih berkembang lagi, lebih bisa lagi untuk melestarikan budaya, agamanya juga ditingkatkan, dan masyarakat bisa berkumpul dalam suatu wadah dengan arah yang lebih jelas dan lebih baik. Siap. Ada kata-kata pepatah untuk siloka dari Sawargi Siliwangi gimana? Pepatah untuk siloka Sawargi Siliwangi mengenai budaya. Iya. Nah, budaya itu ada di bawah agama. Jadi mayoritas penduduk kita adalah tataran Sunda ini Islam. Islam itu kan yang harus kita jalankan. Jadi kita menjalankan budaya, memperlakukan budaya itu tetap agama yang di atasnya, agama yang diutamakan. Kita selaraskan kegiatan agama itu suatu kewajiban, budaya adalah hobi yang harus kita lestarikan dan kita laksanakan. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama, Wah Andri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
hey, hey.